Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin menanggapi atau mengkritik tentang korupsi di lingkungan masyarakat. Nah, sebelumnya tahu nggak sih kenapa banyak orang yang melakukan tindakan korupsi? Menurut saya, orang yang melakukan korupsi itu adalah orang yang dulunya melakukan dengan cara terpaksa karena ada desakan dalam kebutuhan. Namun, lama-kelamaan semakin tidak menimbulkan kecurigaan pada lingkungan yang dikorupsinya. Orang yang melakukan korupsi tersebut dengan sadar dan enjoynya melakukan hal tersebut sehingga menimbulkan kebiasaan. Menurut kalian, apakah korupsi akan menjadi besar? Saya Nengla Fitra Wardani, NIM 12500230012 dari kelompok 2. Menurut saya, dengan semakin namanya masyarakat tidak sadar dengan apa yang dikorupsinya, maka orang tersebut akan korupsi dengan nominal yang lebih besar lagi. Karena sudah begitu, nanti siapa yang rugi? Ya masyarakat juga yang rugi. Jadi, kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat seperti sembako atau uang untuk pembangunan jalan desa jadi tidak merata, dan semakin lama pemrosesannya. Menurut kalian nih, kira-kira hukuman apa ya yang cocok buat koruptor di masyarakat kita? Saya Siti Imro'atus Solihah dengan NIM 12500230008 dari kelompok 2. Menurut saya, hukuman yang paling cocok buat orang korupsi adalah disuruh mengembalikan aset yang telah dikorupsikan, merampas semua asetnya sesuai dengan apa yang dikorupsikan di awal, lalu kita pasrahkan ke polisi setempat agar semua kasus yang ditangani dengan adil supaya menimbulkan efek jera dan pelaku tidak mengulanginya lagi. Sehingga kalau dia mau mengulanginya lagi, dia bisa berpikir panjang. Kalau menurut saya, dengan cara seperti itu, maka orang tersebut akan merasakan pembalasan yang setimpal. Selanjutnya, gimana sih cara pencegahannya? Supaya banyak orang yang menahan dirinya untuk tidak melakukan tindakan korupsi, mulai dari hal kecil sampai hingga hal besar. Hai, saya Elga Etni Putri dengan NIM 12500230009 dari kelompok 2. Menurut saya, merubah kepribadian seseorang adalah bukan hak kita. Namun, ketika kita menjumpai teman atau tetangga kita yang mau melakukan hal-hal tersebut, ya alangkah baiknya kita ingatkan dengan yang baik-baik. Namun yang terpenting adalah cara kita menjaga rasa syukur pada kehidupan sehari-hari. Ketika kita bersyukur dengan apa yang sedang diberikan Allah kepada kehidupan kita, maka kita tidak akan merasa kekurangan, sehingga kita tidak akan mencari-mencari atau hak orang. Ya, seperti itulah menurut saya. Kalau dari teman-teman yang ingin ngasih solusi juga boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Tanpa kita sadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa. Bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua, akibatnya korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Tidak melulu korupsi menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi kehidupan sehari-hari. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal-hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat, atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib. Ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal tindakan tersebut juga termasuk dalam suap. Atau ketika kamu meminta orang tua siapapun membelikan sesuatu di toko, ternyata ada uang kembaliannya. Tidak jarang kamu tidak mengembalikan uang kembalinya karena beranggapan itu bagian dari upah kamu. Korupsi tidak semua tentang uang, tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya,
terlambat masuk kerja, atau sengaja datang terlambat. Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Maka sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri kita dan orang lain. Mari kita wujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Terima kasih sudah menonton video.